Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Anggraini. Kali ini kita akan bicara tentang modul ketiga. Bapak Ibu, dalam pekerjaan kita, baik kehidupan, pekerjaan, kita selalu punya banyak pertanyaan tentang mengapa dan mengapa, seperti seorang anak bayi atau anak kecil selalu bertanya, kenapa begini, kenapa begitu. Dan kita selalu menanyakan hal tersebut sampai dengan ke inti masalah yang sangat penting. Dan dalam modul ini kita akan mempelajari alat yang akan mendapatkan inti atau akar masalah dan memahami mengapa menyelesaikan masalah dari akarnya itu adalah sangat penting. Modul kali ini kita akan memperkenalkan tools 5 why atau 5 mengapa. Mari kita mulai dan kita perlu menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apa saja tantangan yang Bapak Ibu hadapi untuk menemukan akar atau inti masalah? Ada beberapa jawaban yang dimungkinkan. Pertama, Bapak Ibu membutuhkan waktu yang panjang, besaran berapa besar masalah yang Bapak Ibu miliki, dan 5 why telah dikenal sebagai alat yang akan menghantarkan Bapak Ibu sampai kepada inti masalah. Bapak Sakichi Toyoda, nama yang tidak asing didengar. Seperti namanya, Sakichi Toyoda. Bapak Ibu mungkin pernah ingat, kok mirip sesuatu ya? Toyoda, Toyota, betul. Jadi, Bapak Sakichi ini adalah Bapak pendiri Toyota. Bapak Sakichi mengetahui kekuatan mengapa pada tahun 1930. Beliau mengembangkan 5 why sebagai metode untuk menjaga agar masalah jalur perakitan tidak berulang dan meningkatkan kualitas produk pada produk Toyota. Di Toyota, para insinyur menemukan bahwa apa yang sering menjadi kendala teknis pada produk dapat disebabkan oleh kegagalan orang atau proses. Mengatasi kegagalan tersebut, mereka membutuhkan cara untuk menggali lebih dalam akar penyebab masalah dalam produk tersebut. Sehingga mereka tidak hanya mengatasi masalah dari permukaannya saja, tetapi sampai dari akar masalahnya, agar kesalahan produk tersebut tidak terjadi lagi. Tindakan yang dilakukan adalah menanyakan mengapa sebanyak 5 kali. Lebih baik kita menyediakan waktu untuk mengidentifikasi masalah sampai ke akarnya, daripada kita terburu-buru tapi kita memecahkan masalah hanya dari permukaannya saja. Kira-kira apa masalah yang sekarang Anda miliki? Kemudian kumpulkan masalah-masalah yang ada dan upayakan data itu Anda peroleh dari pengguna pertama. Kedua, upayakan menyingkirkan opini dan persepsi dari masing-masing orang. Ketiga, mulailah dengan pemicu utama masalah dan tanyakan mengapa pemicu ini terjadi. Dan kemudian lakukan tahapan bertanya mengapa dan diulangi sampai 5 kali minimal sehingga Bapak Ibu mendapatkan akar penyebab masalahnya. Mari kita ambil contoh kasus sebuah monumen terkenal di Amerika. Bapak Ibu bisa lihat gambarnya di samping. Monumen ini bernama Monumen Jefferson Memorial di Washington DC. Monumen ini memiliki masalah. Kondisi bangunannya itu semakin memburuk karena terlihat sangat kotor dan perlu dilakukan perbaikan. Dan saat melakukan perbaikan, itu dia perlu menggosok dengan keras marmer di gedung memorial tersebut, kemudian harus dicat ulang. Pertanyaannya, mengapa gedung Memorial Jefferson tadi menjadi cepat kotor dan harus dibersihkan dengan cara digosok yang sangat kencang dan dilakukan setiap 2 minggu sekali? Lakukanlah 5 mengapa atau 5 why tentang mengapa gedung Memorial Jefferson itu harus digosok setiap 2 minggu sekali. Ternyata ketika kita lihat di atas gedung Memorial Jefferson tersebut terlalu banyak burung yang berkeliaran. Dan saat burung itu berkeliaran di gedung, maka mereka membuang kotorannya. Sehingga
Marmer gedung Jefferson tersebut terlihat sangat kotor dan coklat. Kemudian lakukan pertanyaan mengapa kedua. Mengapa begitu banyak burung di atas gedung tersebut? Amati, dan ternyata burung-burung itu datang untuk memakan laba-laba yang ada di dalam dinding-dinding monumen tersebut. Tanya lagi dengan pertanyaan mengapa yang ketiga. Mengapa ada banyak laba-laba atau serangga yang ada di gedung tersebut? Ternyata laba-laba tersebut datang karena memakan serangga-serangga yang ada di ubin pada gedung Memorial Jefferson. Ya. Serangga-serangga tersebut berupa bentuk kunang-kunang. Dan pertanyaan mengapa yang keempat adalah mengapa ada serangga-serangga yang datang? Ternyata serangga tersebut tertarik pada cahaya yang menyinari tugu gedung Memorial Jefferson tersebut pada malam hari. Mengapa yang kelima adalah mengapa sinar di Memorial Jefferson itu menarik serangga? Karena pada saat senja, lampu di Memorial Jefferson dinyalakan lebih awal dibandingkan dengan cahaya-cahaya lampu di sekitar. Sehingga pada saat senja, yang terang duluan adalah gedung Memorial Jefferson. Sehingga para serangga-serangga atau kunang-kunang tadi dia akan datang dulu untuk mendekati sumber cahaya di gedung Memorial Jefferson. Dan itu terjadi terus-menerus sehingga akhirnya terjadilah tadi rantai makanan. Dan itu membuat gedung Memorial Jefferson itu menjadi kelihatan cepat kumuh dan harus segera dibersihkan, bahkan sampai dengan penyekatan yang kencang dan harus mengganti catnya. Apabila kita menyederhanakan masalah ini, menjawab permasalahan gedung Jefferson hanya karena burung, maka kita bisa saja menyelesaikan masalah tidak sampai dengan ke akarnya. Padahal dengan menyelesaikan ke akarnya, ketika kita tahu permasalahan adalah nyalanya lampu pada waktu yang lebih cepat dibandingkan yang lain, maka kita hanya langsung merubah SOP dalam penyalaan lampu. Jadi, menyalanya lampu di gedung Memorial Jefferson diupayakan sama dengan menyalanya lampu di sekitar Memorial Jefferson. Sehingga kegiatan kita untuk membersihkan tidak harus berlangsung 2 minggu sekali, bahkan lebih lama, sehingga ini akan mengakibatkan berlakunya efektif dan efisien terhadap penganggaran dan kegiatan kita. Ingat, saat kita melakukan 5Y, kita juga harus meluangkan waktu. Karena untuk mendapatkan pertanyaan dan melakukan pengamatan, kita perlu mempertimbangkan semua kemungkinan sebelum menyempit terlalu cepat atau memutuskan segala sesuatu terlalu cepat. Berikut adalah hal-hal yang dapat menjadi sumber masalah yang dapat Bapak Ibu pertimbangkan dalam melakukan 5Y. Pertama, alat ukur. Apakah alat ukur yang Bapak Ibu pakai sudah standar, sudah sesuai? Pertimbangkan. Yang kedua, bahan atau layanan. Pemicu masalah. Apakah bahan sudah sesuai dengan standarnya? Apakah layanan yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP? Yang ketiga, perhatikan juga faktor manusia. Manusia, kita, Bapak, Ibu, saya, mungkin menjadi sumber masalah dalam sebuah proses. Kemudian yang keempat, metode. Metode yang digunakan, apakah perlu diperbaharui dengan adanya perubahan, dengan era digitalisasi, dengan perubahan orang, maka metode perlu juga menjadi pertimbangan Bapak Ibu dalam melihat akar masalah. Yang kelima, bagaimana kualitas produk yang terjadi. Dan yang keenam adalah lingkungan pemicu masalah tersebut. Dan jangan lupa pada saat melakukan 5Y, 5 mengapa, Bapak Ibu jangan lupa sertakan berbagai orang yang berbeda pandangan. Agar semakin luas perspektif yang Bapak Ibu miliki. Kemudian selamat mengerjakan mengapa Bapak Ibu. Karena di mengapa itu kita akan mendapatkan akar masalah dan menyelesaikan masalah sesuai dengan apa kebutuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.